Nah, sehingga kontak langsung itu tidak terjadi, tapi pelayanan publiknya tetap berlangsung. Iya. Pihak pemerintah daerah dalam penanganan PPKM di Kalteng ini, terutama di 3 kabupaten yang menjadi zona merah itu harusnya membangun satu inovasi tadi. Seperti saya katakan tadi, kita tidak hanya terjebak kepada aturan atau petunjuk yang bersifat formal, walaupun itu penting. Kalau kita bicara tentang aturan, dia nggak ada. Iya. Kalau sudah ada, dia bukan inovasi. Iya. Nah, pertanyaan kita beberapa waktu yang lalu itu kan ramai juga penutupan di Bundaran Besar. Pertanyaannya, apakah efektif? Semua pihak itu memang bisa tertib. Sebenarnya tidak harus perlu ada PPKM. Karena termasuk Pak Jon ini salah satu yang menyusun untuk Raperda Hukum Adat ya. Nah, itu saya dengar masih terkatung-katung. Sebenarnya Raperda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Dayak ini sudah digulirkan sejak tahun 2016 ya, di periode DPR sebelumnya. Ya. DPR yang dan sudah disusun naskah akademik dan juga draft raperdanya. Di Perda itu menjadi kewenangan daerah untuk mau melakukan, merumuskan satu peraturan daerahnya atau tidak begitu. Tim yang ada di DPR itu harus berupaya untuk secara intens melakukan pembahasan itu dan melakukan pertemuan-pertemuan dengan masyarakat. Karena pada waktu kita bicara tentang Raperda ini, tidak mungkin Raperda ini dirumuskan secara sempurna. Nah, entah mungkin ini candaan atau memang serius ya, ada segelintir mahasiswa yang menganggap seakan-akan kuliah di UPR ini adalah daripada tidak kuliah gitu Pak. Selamat datang Pak Jon. Selamat datang. Ya. Jadi berbahagia sekali ya kita kedatangan menerima undangan dari kita untuk berbincang mengenai berbagai hal. Nah kebetulan ya Pak Jon ini selain akademisi di Universitas Palangkaraya, beliau juga mengajar dan juga dosen di Universitas Kristen Palangkaraya Pak ya. Yeah. Nah, jadi banyak kegiatan beliau ini. Beliau ini selain juga staf ahli di DPRD Provinsi Kalimantan Tengah dan juga pernah sebagai ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah dan juga masuk dalam tim seleksi KPUD, Panwaslu, Banwaslu dan berbagai yang lain lagi ya. Termasuk beliau ini juga sebenarnya kelihatannya juga merupakan penggemar olahraga sepak bola. Nah, Pak Jon juga pernah menjadi pengurus Persepar, Persatuan Sepak Bola Palangkaraya. Nah, jadi kita perkenalkan ya Pak Jon Rete Alpisandi, Pak Doktor ya, Dr. Jon Rete Alpisandi, SOS MSI. Beliau kita undang pada hari ini untuk berbincang mengenai berbagai hal, tentu juga masalah politik. Nah, walaupun beliau ini seorang akademisi, beliau juga merupakan salah seorang wakil ketua ya, wakil ketua di Indonesia Hebat Bersatu. Tapi jangan dikira karena ini sama-sama IHB, bukan jeruk makan jeruk ya. Artinya beliau ini kita yakin saja untuk membahas beberapa hal yang mungkin sensitif, ya misalnya yang scary delicious, yang ngeri-ngeri sedap. Saya yakin Pak Jon tetap akan berbicara sesuai fakta, sesuai dengan keilmuan beliau. Nah, jadi kita bebas saja ya. Nah, kita ngobrol ringan, tapi tentu saja berdasarkan fakta-fakta yang ada di lapangan. Terima kasih Pak Jon, terima kasih atas kehadirannya.
Mungkin untuk pertama ini Pak, kita ini karena beliau sebagai akademisi, kita ingin menanyakan dari keseharian Pak John untuk akademisi ini Pak di perguruan tinggi itu apa, bagaimana mungkin dari aturannya, akademisi itu mungkin ada fungsi dan juga kewajibannya, dan juga apa ya kontribusinya terhadap pembangunan daerah. Silakan Pak John. Iya, saya kira dalam dimanapun tempatnya di semua negara dan juga di semua daerah, peran dari dunia kampus itu, dunia pendidikan itu sangatlah penting, karena pendidikan itu adalah bagian dari pilar yang menopang keberhasilan pembangunan daerah. Mengapa? Karena pendidikan itu akan mempersiapkan sumber daya manusia yang baik, berkualitas. Semakin baik berkualitas pendidikan yang dilaksanakan di satu wilayah atau di satu negara itu, maka sumber daya manusia itu diharapkan akan menjadi lebih baik gitu, dan akan berkontribusi dengan baik. Dan sumber daya manusia itu menjadi bagian penting, menjadi lini terdepan. Bahkan sebenarnya kalau kita mau lihat dalam realitas keberhasilan pembangunan di semua negara itu, di Singapura misalnya, mereka memiliki sumber daya alam yang Minim, sedikit, minim, tapi kemudian mereka sebelum pandemi ini sebagai salah satu negara dengan pendapatan income per kapita yang cukup tinggi. Jadi betapa sumber daya manusia ini menjadi satu modal bagi bangsa, bagi satu daerah untuk bisa mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Nah, persoalannya hari ini adalah yang pertama, bagaimana dunia pendidikan itu bisa diperkuat kualitas dan peran kualitasnya, dan kemudian juga bagaimana kontribusi dan perannya sehingga dia bisa berkontribusi dengan baik. Nah, tentunya dalam hal ini kampus, baik itu mahasiswanya maupun para tenaga pendidik, pengajarnya, pendidiknya, itu harus memiliki kemampuan, kapasitas dalam hal apa? Memberikan masukan, memberikan kritik, memberikan telaah terhadap berbagai kebijakan pembangunan, berbagai persoalan-persoalan daerah, sehingga itu bisa menjadi bagian dari konsen para pengambil kebijakan di tingkat daerah itu untuk menetapkan dalam satu kebijakan daerahnya. Nah, sehingga disitulah sebenarnya sangat dibutuhkan ada satu sinergitas antara dunia pendidikan, kampus, para akademisi, para intelektual kampus itu dengan para pengambil kebijakan di daerah, gubernur, bupati, kemudian DPR, baik di provinsi ataupun di lain-lain, karena mereka menjadi salah satu yang menyediakan sumber daya agar pemerintah daerah dalam mengambil keputusan atau kebijakannya itu bersandarkan kepada satu pengambilan keputusan dari hasil-hasil pengkajian yang dilakukan secara komprehensif dan ilmiah. Nah, hanya memang persoalan-persoalan yang terjadi hari ini, kalau kita melihat dalam perspektif kebijakan publik itu, tidak semua pemikiran-pemikiran itu bisa masuk ke dalam satu lingkaran dalam sistem pengambilan keputusan di satu kekuasaan di daerah. Nah, sehingga kadang-kadang itu para decision making, pembuat kebijakan, dan para policy making, para pengambil keputusan atau kebijakan itu kadang-kadang mengambil keputusan itu juga mungkin lebih bersandar kepada data-data dan informasi yang mereka terima. Nah, sehingga kadang-kadang kebijakan itu menjadi relatif sulit begitu, dan kemudian maksud dan tujuan dari kebijakan itu mungkin tidak sesuai dengan harapan yang menjadi target dari kebijakan itu. Ini persoalan-persoalan. Bagaimana caranya ke depan ini adalah pemikiran-pemikiran atau kontribusi-kontribusi dari para akademisi itu bisa terakomodir dalam satu sistem pengambilan kebijakan di daerah,
dan kemudian bagaimana pemikiran-pemikiran dari para akademisi itu memang pemikiran-pemikiran yang sangat solutif, gitu, yang bisa dipertanggungjawabkan keilmiahannya. Ini menjadi satu tantangan tersendiri kepada pengambil kebijakannya dan tantangan tersendiri pada masyarakat kampusnya untuk menunjukkan kualitas dari pengkajiannya. Oh iya. Saya kira itu. Ya. Ini tadi Pak mendengar cerita Bapak, kadang-kadang ya akademisi sudah memberikan rekomendasi kan. Nah, tapi di tataran keputusan akhir itu kadang-kadang informasi-informasi dari pihak pemerintah sendiri itu mungkin kadang-kadang hasil kebijakannya itu tidak terlampau sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh para akademisi. Misalnya memang seperti Pak John ini kan memang diminta dalam sebagai tugasnya misalnya sebagai staf ahli kan. Nah, lalu ada juga mungkin dari masyarakat apakah menulis di opini atau apa tentang berbagai masalah atau kebijakan publik. Nah, kalau yang Pak John rasakan ya dalam rekomendasi yang pernah diberikan kepada pemerintah daerah itu tingkat penerimaan dan nanti di dalam produk-produk hukumnya itu apakah sangat diperhatikan atau kurang ada Pak dari pemerintah daerah. Bisa kita bicara Kalimantan Tengah Pak, karena Bapak kan termasuk tim ahli di DPRD provinsi. Menurut pengalaman Bapak gimana nih pemerintah daerah kita ini Pak? Iya, saya kira kan sebenarnya kalau kita melihat akomodasi dari berbagai usulan itu yang berasal baik dari masyarakat secara umum dan kampus, ya memang ini kan sangat relatif. Iya. Dan pada waktu kita bicara tentang proses pengambilan keputusan itu, kebijakan-kebijakan negara atau daerah itu kan juga syarat dengan kepentingan. Iya. Misalnya yang terjadi di lembaga legislatif maupun di lembaga eksekutif, di mana kalau di legislatif itu ada kekuatan-kekuatan partai-partai politik yang mengisi ya di kekuatan di parlemen itu. Nah, sehingga tarik ulur ini pun menjadi persoalan-persoalan begitu pada satu kebijakan itu dibuat atau diformulasikan. Nah, ini menjadi persoalan-persoalan yang kemudian mungkin masukan-masukan dari para intelektual cendekia itu mungkin diterima begitu, tapi kemudian sejauh mana akomodasi dari rekomendasi itu memang ini sangat relatif, apalagi yang menyangkut tentang pengelolaan terkait dengan kebijakan kepada masyarakat ya, yang berdampak secara luas dan dirasakan secara luas oleh masyarakat, sehingga sebenarnya efektivitas keberhasilannya juga sangat relatif begitu, sangat relatif untuk kemudian orang menjadi merasakan bahwa kebijakan itu tepat, menjadi kebijakan itu baik dan lain-lain itu sangat relatif. Nah, sehingga menjadi satu persoalan-persoalan yang memang sangat rumit begitu, dan kita juga agak sulit untuk memaksa para pengambil kebijakan ini ya, terutama kepala-kepala daerah itu untuk mengakomodir berbagai masukan-masukan kita. Nah, sehingga ini menjadi masalah-masalah yang tersendiri begitu. Tapi sepanjang itu menyangkut mengenai persoalan-persoalan publik secara luas, semestinya memang kebijakan-kebijakan itu harus dipertimbangkan secara komprehensif. Ya, jadi secara berbagai sisi ya, holistik komprehensif. Jadi itu mungkin yang memang saya tidak katakan bahwa apakah dia diakomodir atau tidak. Sebenarnya akomodasi itu sebenarnya tergambar dari sejauh mana harapan publik itu terpenuhi, karena harapan para akademisi itu yang menjadi harapan publik itu semestinya gitu dilakukan. Oke. Jadi gini Pak, Pak Joni kan juga termasuk pemerhati Dayak ya, pemerhati budaya Dayak. Ya, saya dengar. Jadi kita bukan cuma mengkritisi Pak eksekutif. Nah, di legislatif pun saya dengar, termasuk Pak Joni salah satu yang menyusun untuk Raperda Hukum Adat ya. Nah, itu saya dengar masih terkatung-katung. Ini bisik-bisiknya kalau eksekutif sudah siap saja menerima mungkin, tapi yang dari DPRD pun belum ada mungkin konklusi ya atau suatu kesepakatan bahwa Raperda itu sudah layak untuk diajukan. Mungkin Bapak bisa
cerita sedikit ya, karena Pak John memang ada di situ dan mengetahui mungkin bagaimana sebenarnya mengenai hukum adat ini. Padahal seperti bilang Pak John, dari para cendekia ya, dari akademisi ya, itu memberikan rekomendasi untuk kesejahteraan rakyat ya, orang banyak. Nah, mungkin salah satunya adalah Raperda mengenai hukum adat ini. Nah, mungkin Pak John bisa jelaskan bagaimana itu sebenarnya, Pak? Nah. Ya, saya kira mungkin terkait dengan keberadaan dari rancangan peraturan daerah provinsi ya, menyangkut tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat ini, mungkin saya lebih banyak berbicara dalam konteks sebagai seorang kampus. Ya. Nah, kalau kita melihat sebenarnya Raperda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Dayak ini sudah digulirkan sejak tahun 2016 ya, di periode DPR sebelumnya ya. DPR yang Dan sudah disusun naskah akademik dan juga draft raperdanya. Nah, memang ini diharapkan Raperda ini bagi masyarakat Kalimantan Tengah sendiri, khususnya masyarakat Dayak, itu sangat mengharapkan kehadiran dari Raperda sebagai ini, payung hukumnya, ya, sebagai payung hukum di tengah banyaknya persoalan-persoalan yang menyangkut tentang masyarakat adat Dayak ini, termasuk hak-haknya. Nah, persoalannya yang menjadi persoalan semua peraturan produk hukum baik di tingkat pusat maupun di daerah. Kalau di daerah itu maka dia harus melalui satu proses mekanisme penetapan ya, rumusan dan penetapan peraturan hukum. Perda itu termasuk kategori peraturan hukum, peraturan perundang-undangan. Nah, sehingga melalui mekanisme itu maka ada satu tahapan-tahapan. Nah, yang menjadi, kalau kita melihat bahwa perda ini menjadi inisiatif perda inisiatif dari DPRD provinsi sejak tahun 2016-17 dan bahkan di 2021 ini juga dia masuk menjadi salah satu dari Raperda yang masuk ke dalam Prolegda DPRD provinsi 2021. Nah, persoalan-persoalan terkait dengan ini memang menjadi sangat rumit begitu. Undang-undang tentang masyarakat adat sendiri di Indonesia ini juga mengalami satu stagnasi dalam pergulirannya, dan di tingkat daerah juga kita berharap sebenarnya tidak terjadi gitu. Karena di perda itu menjadi kewenangan daerah untuk mau melakukan merumuskan satu peraturan daerahnya atau tidak begitu. Jadi dia tidak bergantung dari apakah undang-undang tentang pengakuan masyarakat adat di Indonesia itu sudah diundang-undangkan atau tidak. Karena di dalam pasal 18 itu jelas ya, di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 itu jelas terkait dengan keberadaan dari masyarakat adat ini. Oh, ada sudah Pak ya? Ya, hukumnya ada ya? Ya, jadi yang bersifat khusus kan. Jadi masyarakat itu diakui yang ada selama ini. Jadi itu sudah jelas begitu. Nah, hanya persoalannya yang terjadi sekarang ini seperti juga disampaikan bahwa masing-masing daerah harus memiliki satu inisiatif begitu. Ada satu semangat untuk mewujudkan adanya hadirnya peraturan daerah ini. Nah, sehingga sebenarnya kita berharap bahwa dengan perda inisiatif DPR itu akan akan cepat mewujudkan harapan dan keinginan dari masyarakat adat Dayak ini. Nah, tapi dalam kenyataannya kan kalau kita melihat cukup panjang, cukup panjang. Ini ada apa ya? Jadi apakah kemudian dalam substansi materi ini yang terlalu rumit sehingga kemudian itu dianggap belum layak untuk diajukan ke dalam satu mekanisme dalam pengambilan kebijakan dalam penyusunan rancangan peraturan daerah atau tidak. Nah, kalau dia menyangkut tentang substansi materi, sebenarnya kan di pembahasan itulah sebenarnya ruang baik itu eksekutif maupun legislatif untuk membahas itu. Apa yang menjadi hal yang penting yang diharapkan oleh masyarakat adat Dayak ini terhadap kehadiran perda ini. Nah, kalau saya secara pribadi sebagai akademisi,
saya menyampaikan bahwa Perda ini bukan menjadi juru selamat bagi masyarakat adat Dayak, tapi dia mungkin menjadi harapan atau menjadi titik tolak dari dimulainya masyarakat adat Dayak itu memiliki hak yang diakui oleh negara. Bukan saya katakan bahwa selama ini negara tidak mengakui masyarakat hukum adat Dayak. Yang ingin saya sampaikan bahwa dengan adanya pengakuan dan perlindungan terkait dengan keberadaan masyarakat adat itu yang ada di tanah Kalimantan Tengah ini, maka masyarakat adat yang ada di Kalimantan Tengah ini itu mendapatkan pengakuan dari negara. Masyarakat adat itu kan hadir sebelum negara Republik Indonesia ini ada. ya. Jadi sebenarnya kalau kita mau berdebat, berdialektika, sebenarnya keberadaan masyarakat adat ini tidak perlu harus diakui. Iya, karena sudah ada, Pak, ya. Karena sudah ada. Tapi persoalannya ketentuan hukum yang mengatur di Republik kita ini kan menuntut begitu. Ada satu mekanisme terkait dengan pengaturan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat di seluruh Indonesia. Misalnya kalau kita melihat itu Permendagri ya 52 tahun 2014. Jadi di situ ada satu proses mekanisme dari pengakuan masyarakat hukum adat itu. Nah, karena regulasi-regulasi yang mengatur seperti itu, termasuk di dalamnya terkait dengan hutan adat. Nah, yang diatur oleh misalnya itu Menteri Pertanahan ya, ATR dan BPN itu, kalau saya tidak salah itu Permen ATR BPN itu nomor 17 tahun 2019 dan nomor 21 tahun 2017 ya tahun 2019 dan ada perubahan terakhir saya lupa nomor itu. Nah, jadi ketentuan-ketentuan itu yang harus kita akui. Nah, sehingga sebenarnya di dalam rancangan peraturan terkait dengan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat itu esensi yang utama itu adalah bagaimana mekanisme proses pengakuan terhadap masyarakat hukum adat Dayak yang ada di Kalimantan Tengah ini. Nah, yang penting ada poin itu. Nah, kemudian yang kedua adalah bagaimana perlindungannya terhadap masyarakat adat Dayak ini. Perlindungannya menyangkut hak-hak apa saja, misalnya hak terhadap hutan, hak terhadap tanah, hak terhadap kebudayaan, hak terhadap benda-benda adat dan lain ritual-ritual adat itu yang harus kita masukkan. Nah, yang menjadi persoalan hari ini terkait dengan masyarakat adat ini kan adalah menyangkut tentang apakah pasal-pasal itu hanya bersifat deklaratif. Deklaratif itu tidak sulit untuk terimplementasi. Ini yang menjadi tantangan dalam penyusunan peraturan daerah. Di banyak masukan yang kita lihat dari masyarakat, dia tidak hanya sebagai sebuah pasal karet, tapi dia implementatif. Nah, sekarang bagaimana caranya untuk memformulasikan draft-draft itu supaya dia menjadi implementatif begitu? Bisa dilaksanakan, Pak? Iya, bisa dilaksanakan. Dia menjadi satu peraturan yang hidup, bukan sesuatu peraturan yang hanya sebagai sebuah peraturan saja, tapi tidak bisa dilaksanakan. Iya. Nah, saya kira ini kan ada satu ruang begitu dari DPR dan juga eksekutif untuk di dalam pembahasan itu untuk menerima masukan-masukan kembali, sehingga draft naskah rancangan yang sudah tersusun itulah yang kita kritisi dan kemudian poin-poin apa yang ingin kita perkuat, kita masukkan. Misalnya menyangkut pengaturan terkait dengan perkawinan, terkait dengan pemberdayaan, ya kita masukkan yang seperti apa yang implementatif. Nah, saya kira lembaga-lembaga baik itu eksekutif maupun legislatif, DPR sendiri harus membuka ruang begitu. Jadi yang penting itu seperti ini, pada waktu dia masuk di dalam agenda, di dalam proses penyusunan peraturan daerah, misalnya dia sudah diparipurnakan, diajukan oleh pihak legislatif karena ini inisiatif, itu tim yang ada di DPR itu harus berupaya untuk secara intens melakukan pembahasan itu dan melakukan pertemuan-pertemuan dengan masyarakat.
Karena pada waktu kita bicara tentang Raperda ini, tidak mungkin Raperda ini dirumuskan secara sempurna. Ya, benar. Sehingga sebenarnya kita punya banyak ruang untuk melakukan revisi, perubahan-perubahan. Tapi yang pasti bahwa kehadiran Perda ini kita harapkan bisa menjawab paling tidak sebagian kecil dari persoalan-persoalan masyarakat adat Dayak ini yang semakin banyak dan semakin berat, semakin kompleks. Saya kira itu. Oh ya. Jadi Pak, memang hukum adat itu seperti bilang Pak John kan tidak secara paripurna bisa menyelesaikan semua masalah. Paling tidak bisa meminimalkan konflik Pak ya. Karena ada beberapa konflik kan kemarin termasuk di Kinipan, ada beberapa wilayah lain juga di Kalimantan Tengah ini yang terkait dengan hak adat mungkin dan lain sebagainya. Jadi kita mungkin Pak mendorong mudah-mudahan itu bisa cepat bisa terselesaikan kan. Ya intinya kan ada political will ya, keinginan politik dari terutama para pengambil keputusan ya, baik itu di legislatif maupun di eksekutif untuk mempercepat proses ini. Iya. Ini Pak, nanya Pak, berarti ini nyangkut masih di legislatif Pak ya? Ya karena ini kan perda inisiatif. Iya, inisiatif ya. Jadi semestinya karena ini perda inisiatif yang dilakukan oleh DPR, maka DPR secara proaktif mendorong perda ini. Ya. Oke Pak, ini kebetulan Pak John ini juga termasuk yang membuat draftnya Pak ya untuk. Kalau kita kan karena sebagai di luar ya dalam konteks itu, karena kami sebagai bagian dari tenaga internal di DPR, tugas kami adalah menyiapkan drafting. Jadi apa yang dilahirkan itu merupakan satu proses atau mekanisme yang berjalan di dalam DPR. Jadi sebenarnya menurut Pak John ini kan kalau memang mungkin dianggap ada yang kurang Pak ya, ada yang kurang bisa dilaksanakan di lapangan atau sulit dilaksanakan itu, mungkin ya kita panggil aja gitu Pak ya, mungkin akademisi yang tidak selain yang di dalam DPRD, mungkin kan akademisi karena memang dari pihak perguruan tinggi lah banyak mungkin diharapkan pemikiran-pemikiran yang cerdas ya, yang solutif terhadap permasalahan yang ditemui oleh masyarakat. Ya terima kasih nih Pak John, ini saya tergelitik sedikit, nah, mungkin supaya mudah-mudahan Bapak tidak tersinggung ya, karena Pak John juga adalah dosen akademisi di Universitas Palangkaraya. Ini ada entah mungkin ini candaan atau memang serius Pak ya, ada segelintir mahasiswa yang menganggap seakan-akan kuliah di UPR ini adalah daripada tidak kuliah itu Pak. Ini agak serem juga ya. Jadi mungkin tanggapan mereka UPR ini ya begitu-begitu saja, mungkin entah dari sisi fasilitas atau hal yang lain. Mungkin ada pertimbangan mereka juga, UPR kan salah satu perguruan tinggi negeri. Jadi mungkin itu yang kelebihannya, dan juga ini di daerah lokal kita Kalimantan Tengah, jadi mungkin tidak terlalu jauh untuk didatangi gitu. Nah tapi seakan-akan ini agak sedikit UPR ya dari dulu seperti itu aja gitu fasilitasnya. Mungkin Pak John sebagai salah satu dosen UPR bisa menjelaskan bagaimana kira-kira ini untuk interpretasi kita ya. Ya saya kira apa yang menjadi pendapat orang lain atau para mahasiswa atau masyarakat itu kan adalah menjadi haknya masyarakat terhadap menilai tentang eksistensi dari Universitas Palangkaraya sebagai bagian dari warga Universitas Palangkaraya, tenaga edukatif ya. Memang cukup memprihatin gitu. Tapi saya kira ini juga menjadi satu tantangan bagi UPR. Cambuk Pak ya. Ya, cambuk bagi UPR untuk lebih meningkatkan kualitasnya. Saya kira sebenarnya pada waktu kita bicara tentang pendidikan itu dimanapun tempatnya, walaupun kampus itu menentukan terkait dengan kapasitas seseorang, tapi juga banyak orang yang berlatar belakang atau lahir dari kalangan dari kampus yang biasa-biasa saja, tapi kemudian menjadi orang-orang yang luar biasa ya. Luar biasa. Jadi intinya sebagus apapun kampus pada waktu mahasiswa sendiri tidak memiliki satu komitmen yang tinggi terhadap
pendidikan itu sendiri, arti penting dari pendidikan itu saya kira juga menjadi satu persoalan. UPR dalam hal ini di beberapa tahun terakhir ini di kepemimpinan Pak Andri Elia, saya kira itu cukup mengalami satu progres yang luar biasa. Oh gitu Pak ya? Ya, jadi progres itu dilihat dari apa? Misalnya secara fisik kita sudah punya satu gedung yang bertingkat 7 begitu, dan saat ini dibangun 2 gedung kembar Gitu ya? yang bertingkat 7. Fakultas apa itu Pak? Itu sebagai ruang kuliah dan sebagai pusat pengembangan gambut. Karena UPR itu memiliki rencana RIP universitasnya itu adalah berbasis ke gambut. Jadi di ruangan itu nanti bisa saja teman-teman dari Sarita Tuntas itu berjalan-jalan di sana, akan ada gedung tingkat 7 yang nanti juga akan digunakan untuk tempat berkuliah semua fakultas. Jadi Pak, intinya itu berarti sudah ada progres Pak ya? Ya. Terutama masalah fasilitas ya? Ya. Jadi juga ini Pak, sedikit juga saya dengar ada akreditasi ya, secara institusi UPR ini masih B ya. Nah saya dengar juga beberapa prodi termasuk yang diwadahi oleh Pak John mengenai misalnya ilmu pemerintahan, administrasi negara itu sudah mendapat akreditasi A ya. Jadi nanti mungkin bagaimana kiat-kiat dari prodi ini untuk menularkan sehingga UPR nanti menjadi mendapatkan akreditasi A juga Pak, gimana tuh? Iya, saya kira kemajuan dari satu universitas, fakultas itu kan sebenarnya adalah bergantung dari bagaimana pemimpin itu membawa roda organisasi. Nah, sehingga sebenarnya dan juga orang-orang yang ada di dalam organisasi itu. Nah, sehingga pada saat kita berbicara tentang akreditasi ini, UPR itu luar biasa ya kalau menurut saya dari aspek pencapaian secara formal begitu. Misalnya di fakultas kami yang berdiri menjadi fakultas itu tahun 2012, jadi fakultas yang mandiri. Itu di tahun 2020, 2019 dan 2020 itu kita sudah memperoleh akreditasi A. Walaupun memang dengan akreditasi A itu juga banyak persoalan-persoalan yang harus kita pacu kembali untuk bisa lebih baik begitu menuju kepada akreditasi unggul. Nah, dengan adanya satu dorongan yang tinggi dari para pengambil keputusan utama ini sebenarnya dan yang sedang dilakukan ini, saya kira UPR dalam beberapa waktu ke depan akan menjadi lembaga pendidikan yang menjadi pilihan. Hari ini saja di FISIP itu kami sudah registrasi ulang itu hampir 400 lebih. Jadi hampir 400. Kami menolak juga karena daya tampung kami yang terbatas dengan tenaga pengajar yang juga sangat sedikit, sehingga kita tidak bisa menerima semua pelamar yang ada di UPR. Nah, saya kira memang ini menjadi satu tantangan tersendiri. Kami berterima kasih dengan masukan-masukan itu, dan kita berharap bahwa pemimpin utama di tingkat universitas maupun di fakultas itu, terutama para dekan, gitu, karena perubahan itu harus dilakukan oleh pemimpin utama, rektor atau dekan. Sepanjang rektor atau dekan masih menanamkan atau menciptakan budaya-budaya lama yang tidak ingin berubah. Dan hari ini itu semua kampus hari ini itu ditantang. Ditantangnya kenapa? Karena di pandemi ini dan dengan menteri yang baru ini sangat dituntut untuk memiliki satu kreativitas. Termasuk di dalamnya para rektor itu dituntut untuk menunjukkan indeks kinerja utamanya dan kinerja tambahannya. Nah, sehingga dengan adanya kewajiban dari para rektor ini, rektor itu menandatangani fakta integritas dengan menteri. Sekarang ya? Sekarang dengan dirjen untuk dia
menjamin bahwa di bawah kepemimpinannya itu, selama kepemimpinannya itu tercapai indeks kinerja itu. Mungkin ada target-target Pak ya? Ya, Target-target harus dicapai Ya. masa kepemimpinan Pak Rektor tersebut lah. ya, saya kira luar biasa teman-teman di teknik, di kedokteran hari ini. Walaupun ya memang kesulitan kita kan karena alokasi sumber anggaran yang terbatas. Ini yang kemudian menghambat sedikit percepatan kemajuan dari UPR ke depan. Dan saya hanya berpesan, kalau masyarakat tidak percaya kepada UPR, siapa lagi? Ya, Masyarakat benar. Kalteng yang tidak percaya kepada UPR, siapa lagi? Nah, karena itu mari dukung juga di UPR secara internal, beri kepercayaan kepada kami, dan kemudian kita akan berupaya untuk melakukan. Dan harus ada kesadaran gitu, baik dari orang-orang di UPR sendiri, dosen, tenaga kependidikannya, dan juga lain-lain gitu untuk mendukung keberhasilan itu. Semua stakeholder yang berperan di situ ya, Iya. ikut melakukan. Nah, ini lain cerita gini Pak John, karena Pak John ini kan basicnya ini orang sosial politik kan. Iya. Nah, jadi walaupun kita tahu Pak John ini banyak berkecimpung juga di masalah-masalah lain, termasuk adat, termasuk juga mungkin olahraga. Nah, saya ini ingin mendengar tanggapan Pak John mengenai perpolitikan daerah kita ya. Yeah. Nah, terkait saya juga ada membaca dari beberapa buku yang telah ditulis oleh Pak John, buku dan jurnal. Kebetulan yang berbahasa Indonesia yang saya baca ya, yaitu mengenai politik dari mungkin gereja Evangelista ya, GKE Kalimantan Tengah pada saat Pileg 2019 kemarin Pak ya. Nah, mungkin Bapak bisa cerita sedikit dari situ, nanti mungkin bagaimana perpolitikan Kalimantan Tengah secara umum, mungkin dari kacamata Pak John sebagai seorang pemerhati dan juga secara basic juga menangani masalah ilmu sosial dan politik. Silakan Pak John, bagaimana tanggapan? Iya, kalau kita bicara tentang politik itu kan dalam konteks di satu negara demokrasi itu ukurannya adalah pemilu. Oh, ya. Nah, sehingga kalau di tingkat daerah itu kemudian kita menyebutnya pilkada, pemilihan kepala daerah, pemilihan. Nah, apa yang dilahirkan dari kegiatan-kegiatan itu adalah memilih orang-orang yang akan duduk di lembaga legislatif maupun yang akan menjadi kepala daerah, pemimpin daerah. Nah, sehingga pada waktu kita bicara tentang pemilu itu, keberhasilannya adalah sejauh mana partisipasi masyarakat itu dilakukan, keikutsertaan masyarakat, dan kemudian sejauh mana tingkat prinsip-prinsip pelaksanaan pemilu itu dilakukan. Yang jurdil sih ya, jurdil dan lain-lain. Ya, jadi kalau kita melihat di sana kita bisa menyaksikan ya angka-angka dari misalnya Pilgub 2020 itu kita lebih baik sedikit, itu kurang lebih partisipasinya kan 60 sekian ya secara umum, tapi itu naik pada waktu kita di Pilgub 2015. 2015 itu 52%. Oh itu ya. Jadi ada kenaikan ada satu kenaikan, hanya memang persoalannya dulu kan karena adanya anulirisasi dari salah satu kandidat. Sehingga ada kecewa, dan kemudian penundaan hari pelaksanaan pemungutan suara yang semestinya kan di bulan Desember, kemudian kita jatuhnya itu kan kalau saya tidak salah itu 27 Januari 2016. Nah, sehingga perubahan-perubahan ini mungkin menyebabkan menurunnya partisipasi dari masyarakat untuk terlibat dalam proses pilkada itu. Nah, di 2020 angkanya relatif cukup baik begitu. Ada peningkatan Pak ya? Ya, ada peningkatan. Dan meskipun ada persoalan-persoalan, misalnya yang kita lihat ada satu perguliran ya di Mahkamah Konstitusi, tapi bisa diselesaikan dan sesuai dengan waktunya gubernur terpilih itu bisa dilantik. Nah, kemudian pada waktu kita bicara tentang demokrasi itu, keberhasilan dari demokrasi itu juga ditunjukkan dari kemampuan dari kepemimpinan para
eh, apa kepala daerah yang dipilih dan juga kemampuan yang dimiliki dari para anggota legislatif yang terpilih. Nah, ukurannya dilihat dari apa? Misalnya kemajuan dari, kalau kepala daerah itu dilihat dari kemajuan pembangunan daerah. Kalau legislatif juga dilihat dari itu, sejauh mana kontribusi mereka karena mereka menjadi mitra dari pemerintah daerah sebagai unsur dari pemerintahan daerah. Jadi DPR dan gubernur dan wakil gubernur itu sebagai unsur dari penyelenggaraan pemerintahan daerah. Nah, jadi ukuran keberhasilannya adalah dilihat dari sejauh mana keberhasilan pembangunan daerah. Itu ditunjukkan dari apa? Misalnya angka kemiskinan kita yang semakin menurun. Menurun ke autism mungkin Pak ya. Iya. Kemudian pengangguran berbukanya. Kemudian misalnya lapangan pekerjaannya, kemudian income per kapital kita, indeks pembangunan manusia kita. Nah, jadi itu indikator-indikator. Nah, namun yang juga harus dilihat adalah selain daripada indikator-indikator yang bersifat formal itu adalah yang harus dilihat adalah real tentang tingkat kesejahteraan masyarakat itu. Tapi ini Pak, mengenai indikator Pak, kalau pandangan Bapak indikatornya ini ada kenaikan atau stagnan atau malah menurun Pak? Kalau dari yang informasi yang Bapak dapatkan untuk Kalimantan Tengah Pak? Iya, kalau kita melihat ya di masa pandemi ini hampir semua daerah itu mengalami satu penurunan. Sebelumnya Pak? Sebelumnya? Sebelumnya kalau kita melihat secara formal misalnya dari struktur pendapatan kita, dari income per kapital kita dan IPM kita itu menunjukkan satu progres yang cukup baik. Cukup baik ya? Cukup baik. Ya hanya itu data-data yang dihitung secara kuantitatif, secara formal. Nah, pada waktu kita bicara tentang keberhasilan dari satu sistem demokrasi dalam melahirkan satu keputusan, dalam melahirkan satu kepemimpinan yang berkualitas itu juga tidak bisa dibaca secara kuantitatif formal gitu, walaupun itu menjadi satu legitimasi. Nah, sehingga yang harus dilihat kemudian para pemimpin itu juga harus melihat jangan terjebak pada angka-angka itu. Tapi mereka kemudian harus mendorong dirinya dalam kepemimpinannya itu untuk melihat persoalan-persoalan real yang dihadapi di masyarakat. Nah, sudah sewajarnya sebenarnya para kepala daerah misalnya turun kepada di masyarakat, mempertanyakan, melihat persoalan-persoalan aktual yang ada di masyarakat dan kemudian mencoba untuk memberikan solusi-solusi yang tepat dalam kebijakan-kebijakan daerah. Jadi ini Pak, tadi kan itu angka-angka itu Pak ya kuantitatif Pak ya. Jadi ini saya tergelitik juga untuk menanyakan sebenarnya kualitas pilkada dalam demokrasi kita nih Pak. Kita ya ke daerah kita aja Pak ya. Itu menurut pandangan Pak John kualitas sebagaimana? Karena di sini kan kita dengar juga ada beberapa penyimpangan, misalnya politik uang, lalu kita dengar beberapa kasus ada penyalahgunaan wewenang oleh petugas atau aparat yang bertugas itu Pak. Ini mungkin ini kasus beberapa yang kita anggaplah kecil. Nah juga seperti bilang Pak John tadi sebenarnya pilkada ini kita menghasilkan pemimpin yang berkualitas ya. Nah, mungkin itu kalau kuantitas dan kualitasnya memang sejalan Pak ya. Nah mungkin dari masyarakat kita bukan cuma di Kalteng mungkin di Indonesia ini masa dengar kok banyak kadang-kadang omongan masyarakat buat apa datang ikut pilkada nggak ada juga gunanya, kecuali kalau ada dikasih uang baru dia turun. Nah hal-hal seperti ini mungkin dari mana Pak kita nih bukan mendidik ya, membiasakan masyarakat untuk menjauhi praktek-praktek yang menyalahi dari demokrasi itu supaya ya mungkin lebih ya bukan juga mencerdaskan ya sudah cerdas saja gitu kan gimana supaya menghindari meminimalkan praktek-praktek yang tidak tepat tersebut sehingga nanti menghasilkan mungkin pemimpin ya tanda kutip ya yang mungkin kurang berkualitas itu misalnya. Tapi ini kita bukan mengenai daerah kita ya, secara keseluruhan misalnya di Indonesia nih Pak. Bagaimana tanggapan Pak John sebagai pendapat pribadi ya? Iya, tantangan berdemokrasi di Indonesia hari ini itu kan adalah persoalan bagaimana melahirkan pemimpin yang berkualitas, yang berkapasitas. Itu menjadi persoalan. Dari
514 kabupaten kota di Indonesia dan menyelenggarakan pilkada itu dengan 34 provinsi itu, Ya. itu masih ya, kualitas dari berapa? kalau kita melihat Kualitasnya Pak? ya Gimana? pemimpin-pemimpin yang dilahirkan dari proses penyelenggaraan pilkada yang memakan Biaya anggaran sangat yang banyak sangat ya, besar seperti berapa itu, triliun ya. ya itu masih sangat sedikit. Artinya kalau kita bicara tentang pemilihan kepala daerah secara langsung di Republik ini berhasil, itu akan terlihat dari indikator bahwa pilkada itu melahirkan pemimpin yang memang menjadi harapan dari masyarakat Banyak ya. dan menjawab persoalan-persoalan. Nah, kalau kita melihat dari angka jumlah itu 514 itu berapa persen? Masih belum mencapai di angka 20%. Oh itu ya. Ya, jadi artinya hari ini para ahli itu kami berwebinar dengan pada saat hari dengan Asosiasi Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia, itu disampaikan oleh Profesor Ibu Siti Jukro. Demokrasi kita ini harus ditinjau ulang dengan sistem Ya. ini. Udah diteliti itu Iya, Ustaz? peneliti. Ya, Ya. Jadi harus ditinjau ulang dengan sistem ini. Jika kemudian sistem ini memang sangat sedikit memberikan kontribusi, sementara biaya politiknya itu sangat tinggi, ya. kenapa tidak kita berpikir untuk melakukan satu perubahan-perubahan terhadap sistem demokrasi ini? Nah, sehingga sebenarnya yang menjadi pertanyaan tadi, misalnya muncul adanya black campaigns atau money politik dan lain-lain, itu persoalan-persoalan yang dihadapi begitu dalam proses pilkada. Nah, semestinya pilkada kita yang berhasil itu dia akan meminimalisir hal-hal seperti itu dan kemudian melahirkan satu sederetan kepemimpinan yang memang berkualitas. Ada sebelum beberapa kepala daerah yang ada itu kemudian membawa perubahan sebagai kabupaten yang paling terakhir, minus Pak ya. paling minus di Provinsi Jawa Timur. Tapi kemudian ada seorang kepala daerah dari hasil pilkada itu yang mampu membawa Banyuwangi itu menjadi kabupaten di urutan ke-5 besar di Provinsi Jawa Timur. Nah, sebenarnya pilkada akan melahirkan itu, semestinya begitu, semestinya seperti itu. Nah, apa yang terjadi? Saya kira ini menjadi bagian catatan penting. Nah, sehingga sebenarnya pada waktu kita bicara tentang politik di Kalimantan Tengah ini ya sebenarnya merefleksi dari gambaran itu, maka kita bisa menilai sebenarnya keberhasilan dari pilkada dan keberhasilan dari pemimpin-pemimpin terpilih membawa Kalimantan Tengah ini, membawa 14 kabupaten kota itu menuju satu perubahan yang signifikan. Jadi itu yang paling penting kalau menurut saya. Jadi memang sebenarnya Pak, demokrasi itu tujuannya itu Pak ya? Iya. Lebih mencari yang lebih mensejahterakan. Cuma kalau dalam pandangan Pak John secara umum, hal kayaknya gimana penilaiannya mungkin dari 5 sampai 10 itu, artinya kapasitas dan juga kemampuan dari pemimpin kita. Iya, pengukur itu kan bisa dilakukan secara pendekatan secara formal dan pendekatan secara kuantitatif dan kualitatif. Nah, secara kuantitatif itu misalnya ukurannya misalnya tadi berapa terjadi penurunan indeks kemiskinan, kemudian pendapatan per kapital, kemudian IPM itu menjadi indikator-indikator umum yang digunakan. Kementerian Dalam Negeri menggunakan indikator-indikator itu. Tapi persoalan-persoalan indikator itu juga kan sejauh mana data yang dibangun untuk merumuskan indikator itu memiliki validitas yang tinggi. Nah, sehingga sebenarnya seperti saya katakan tadi, dia jangan hanya terjebak kepada data-data formal yang bersifat kuantitatif itu. Nah, sehingga sebenarnya kita harus juga melihat tentang persoalan-persoalan yang secara kualitatif. Misalnya Kalteng itu yang saya lihat menjadi persoalan misalnya sebaran penumpukan misalnya masyarakat yang miskin. Mungkin di beberapa kabupaten itu tidak menjadi persoalan, tapi beberapa kabupaten tertentu sebaran angka kemiskinannya itu cukup tinggi. Misalnya saya ambil contoh misalnya di Seruyan. Nah, bagi pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten Seruyan, apa yang harus dilakukan tentang itu? Jadi melihat tentang angka kemiskinan itu bukan hanya di misalnya hari ini 5,3%, tidak hanya melihat itu, tapi juga akan meninjau secara lebih dalam
bagaimana sebarannya, di mana terjadi penumpukan. Ya. Misalnya persoalan yang dihadapi Kalteng itu kan terkait dengan penduduk stunting. Stunting itu penduduk yang kurang gizi, yang pendek dan lain-lain. Nah, mohon maaf ini mungkin menggunakan bahasa-bahasa itu. Nah, di mana sebaran-sebaran itu, dan itu harus dibangun begitu, harus dicarikan solusi dan harus dibuat satu analisis dan kemudian dilakukan satu terapi untuk menangani itu sehingga penanganan itu bisa lebih baik begitu. Nah, jangan kemudian hanya melihat di angka 5,3 itu. Kalau kita melihat kan dari jumlah penduduk Kalteng 2,67 ya, 2,7 juta jiwa itu dia 5,3 itu lebih bagus begitu secara dibandingkan dalam angka nasional. Tapi padahal besar tuh ya. Iya, itu kan hampir besar. Berapa itu? 100 sekian, 173 kalau saya tidak salah. Ya, itu. Tidak sedikit itu sebenarnya ya. Apalagi kalau dia akumulasi terkumpul di daerah tertentu. Iya. Nah, angka itu kan juga bergeser begitu pada waktu kita masuk di pandemi di awal di Maret 2020. Jadi dampak dari pandemi ini juga sangat luar biasa begitu. Makanya pada waktu pemerintah melaksanakan PPKM mikro ini di istilah yang baru di yang baru ini setelah pidato Presiden kemarin itu masuk di level 4. Kalteng ini masuk di level 4 kota itu menjadi satu dilema yang tersendiri begitu, yang memang harus dicarikan formulasi yang tepat. Nah, misalnya seperti ini yang harus dilihat. Misalnya untuk melihat tentang pandemi ini, kita tidak bisa atau tidak boleh terjebak misalnya di wilayah misalnya Kabupaten Merah. Dan sehingga kemudian dijustifikasikan bahwa di kabupaten itu semua merah dan harus dilakukan PPKM level 4 itu. Semestinya dilakukan pemilahan. Jadi pendekatannya itu dilakukan secara lokalitas. Nah, sehingga di wilayah-wilayah yang tidak merah itu sebenarnya kalau dari awal ya saya pernah beberapa kali sampaikan, bahkan saya pernah dipinta oleh Pak Gubernur gitu. Saya menyampaikan pemikiran bahwa kalau semua di lockdown dan kemudian sekolah itu diliburkan semua, betapa ruginya. Stagnan semua kan? Stagnan. Ekonomian, pendidikan. Iya, sehingga sebenarnya melihatnya itu kan tidak melihat Kalteng, gitu, tidak melihat kabupaten, karena wilayah provinsi itu terdiri dari wilayah kabupaten-kabupaten. Wilayah kabupaten itu terdiri dari wilayah kecamatan-kecamatan. Wilayah kecamatan terdiri dari wilayah desa dan kelurahan. Nah, seharusnya itu dilakukan pemilahan sehingga di wilayah-wilayah yang mungkin itu aman, itu sekolah ya tetap berjalan. Apalagi di wilayah-wilayah kita ini kan desa-desa itu jumlah penduduknya tidak banyak. Nah, jangan sampai pelaksanaan pendidikan itu terhenti. Coba kita bayangkan kalau pandemi ini berakhir sampai dengan 3 tahun ke depan. Bagaimana tentang nasib dunia pendidikan? Karena akses kita dengan menggunakan virtual itu kan tidak dapat terakses oleh penduduk kita yang berada di pedalaman. Nah, persoalan ini yang memang harus dipilah. Jadi pada waktu kita bicara tentang pengambilan kebijakan oleh satu pengambil keputusan itu tidak harus diteropong dengan skala makro. Jadi diterapkan secara parsial. Makanya konsep misalnya penanganan PPKM yang berbasis KRT RW itu sebenarnya sesuatu yang sebenarnya baik ya secara perencanaan. Namun yang saya lihat diimplementasikan ini yang masih belum berjalan secara optimal. Jadi ada Pak, kemarin kita ada bincang juga nanti akan ditayangkan dengan Ketum IHB. Kita juga ada merekomendasikan untuk mengaktifkan kembali kayaknya misalnya Siskamling, jadi di basis RT RW ya namanya, untuk membantu pemerintah kan dalam pelaksanaan PKM. Jadi kalau digunakan mikro, misalnya RT atau RW tertentu itu kan di situ saja, tidak harus yang lain harus ketat seperti misalnya level 4. Nah, itu yang ada juga kita bincangkan. Selain itu ini kan banyak keluhan ya Pak mengenai yang saya sedikit kembali kan tadi Bapak ada memberikan masukan ya rekomendasi untuk pimpinan daerah itu Pak tadi mengenai akomodiran itu gimana Pak? Apakah separoh atau gimana? Artinya seperti ini kan,
kepala daerah itu, gubernur atau bupati itu kan, atau wali kota itu kan dia memiliki perangkat daerah. Jadi dia dibantu oleh perangkat daerah. Nah kemudian yang harus dipikirkan itu sebenarnya perangkat-perangkat daerah ini kan memang selalu pada waktu kita bicara tentang birokrasi dia pasti taat kepada ajas. Sehingga pada waktu kita mendapatkan instruksi dari pusat itu dulu ya pada sebelum pandemi pertama ini itu ada klaster ya, merah, hijau, oranye dan lain-lain. Nah termasuk di dalam apakah sekolah itu dibuka masuk di dalam kelas kuning, hijau, oranye atau hitam tadi, maka yang kita lihat yang terjadi itu kan ini kan pendekatannya selalu legalistik begitu. Nah persoalan-persoalan seperti ini yang sebenarnya di masa pandemi ini yang harus juga keluar dari lingkaran-lingkaran yang bersifat legalistik itu dan kemudian kita melihat satu kondisi real yang ada di daerah. Nah mungkin selama ini instansi-instansi teknis ini kalau menurut saya terlalu kaku dengan regulasi-regulasi yang diturunkan dari pusat begitu. Padahal real terkait dengan masyarakat kita dan kondisi yang kita hadapi itu seperti apa. Nah saya kira ini yang harusnya para kepala SKPD juga harus lebih fleksibel begitu, membantu para kepala daerah itu untuk merumuskan kebijakan-kebijakan yang baik, ya, bukan saya katakan tidak baik begitu, yang lebih berorientasi kepada pencapaian hasil. Jadi bukan pada berorientasi kepada terpenuhinya ketentuan formal. Jadi mungkin Pak kata kuncinya itu seperti yang terakhir bilang Pak John. Ini kita akhirnya dari masalah politik kan lari ke PPKM ya, karena ini artinya kuncinya itu bahwa ke hasil Pak ya, bukan karena untuk melaksanakan undang-undang yang dibikin di peraturan dari pusat, mungkin itu yang inovasi itu kan dia bicara, kalau inovasi itu kalau kita bicara tentang aturan dia nggak ada. Kalau sudah ada dia bukan inovasi. Nah sehingga itu yang paling penting yang dilakukan hari ini, kecerdasan untuk membangun satu inovasi. Nah ini artinya tidak harus disamaratakan Pak ya. Artinya harus ada inovasi di daerah-daerah tertentu yang tidak menyamakan dengan daerah lain yang mungkin zonanya pun berbeda gitu, walaupun dia satu daerah. Nah mungkin ada lagi Pak masukan, ini kan banyak keluhan juga nih penerapan PPKM ini. Kalau yang Bapak tangkap dari keluhan masyarakat mengenai penerapan itu gimana Pak? Iya, artinya kan banyak persoalan-persoalan terkait dengan PPKM. Persoalan PPKM di wilayah-wilayah di luar Jawa dan Bali itu kan juga harusnya juga tidak dipandang sebagai satu paket yang sama dengan Jawa dan Bali. Nah, sehingga dia harusnya dilihat secara kasuistik begitu di wilayah-wilayah itu. Itu mungkin bisa parsial itu Pak. Tidak harus secara parsial. Nah, misalnya di kita, misalnya di Jawa dan Bali itu dilakukan penutupan semua ruas-ruas jalan yang menuju kepada satu titik. Nah pertanyaan kita beberapa waktu yang lalu itu kan ramai juga penutupan di bundaran besar. Pertanyaannya apakah efektif terkait dengan penutupan itu? Kemudian apa dampak dari penutupan itu? Misalnya terjadi kemacetan di ruas jalan Es Parman, di ruas jalan Tambun Bungai, dan ternyata juga tidak mengarah kepada satu titik untuk melakukan tracing misalnya, melakukan testing terhadap masyarakat. Nah ini kan juga harus dilakukan evaluasi. Dan kemudian PPKM ini kan juga beda dia dengan kegiatan karantina yang seperti yang diatur di dalam undang-undang kekarantinaan. Nah sehingga sebenarnya ini kan hanya membatasi sehingga sebenarnya jika kemudian ada semua pihak itu memang bisa tertib, sebenarnya tidak harus perlu ada PPKM. Misalnya kita berjualan saja makanan dan lain-lain, orang hanya membeli ataupun dia makan di tempat itu dengan jarak yang bisa diatur, dengan ruang yang memang lebih terbuka, sebenarnya tidak menjadi persoalan dan tidak kemudian melakukan pembatasan. Nah saya kira tim pihak pemerintah daerah dalam penanganan PPKM di Kalteng ini, terutama di 3 kabupaten yang menjadi zona merah itu harusnya membangun satu inovasi tadi. Seperti saya katakan tadi, kita tidak hanya terjebak kepada aturan atau petunjuk yang bersifat formal, walaupun itu penting karena itu menjadi dasar hukum. Tapi juga para pejabat di daerah, kita di daerah
itu juga harus berinovasi untuk melihat jangan sampai regulasi itu membelenggu kita, Ya, benar. memasung kita dan kemudian menciptakan satu kerugian-kerugian baik secara ekonomi, secara sosial dan lain-lain. Nah, itulah pentingnya seperti saya katakan tadi dibutuhkan satu inovasi, kecerdasan. Di masa pandemi ini dia tidak membutuhkan satu proses berjalan yang normal. Jadi dia melakukan satu lompatan. Demikian juga para pengambil keputusan di tingkat daerah. Dia harus melakukan satu lompatan-lompatan yang dilakukan. Karena ini satu tantangan di masa era pandemi ini. Yang tidak hanya terkait dengan penanganan pandemi saja, termasuk di dalamnya adalah penanganan terkait dengan ekonomi dan lain-lain. Jadi Pak, kalau saya lihat Pak ya, memang pada masa awalnya itu terlihat memang pemerintah daerah takut berinovasi. Mungkin karena takut juga Pak. Tapi dalam perjalanan waktunya dan kayaknya Pak Presiden juga ada memberi sedikit kelonggaran, artinya dilihatlah bagaimana kalian di masing-masing daerah. Jadi saya lihat sekarang dari pemerintah kota itu sudah tidak terlalu ketat lagi, artinya membiarkan yang berjualan yang tidak duduk di situ, misalnya tukang jual gorengan atau tukang jual martabak itu boleh beraktivitas sepanjang tidak ada kerumunan, tidak ada bangku gitu kan. Nah mungkin itu yang bilang Pak Jon harus ada inovasi, tidak melulu harus manut kayak dicucuk hidungnya gitu ya dari usaha penjelasan seperti itu. Ya ada persoalan kan yang dihadapi di masa pandemi ini. Pada satu sisi pemerintah ini kan tidak mampu untuk menopang. Jadi bansos-bansos yang digulirkan itu daripada aja Pak ya. Itu kan tidak mampu untuk menjawab persoalan masyarakat. Dan pada satu sisi masyarakat itu juga harus tetap hidup, mereka itu harus tetap berlanjut. Iya benar. Dan mereka harus tetap berjuang untuk tetap hidup. Nah, solusi-solusi seperti itulah yang harus dipikirkan. Seperti saya katakan tadi, mungkin kalau menurut pemahaman saya, pendekatan yang harus dilakukan adalah misalnya pembatasan-pembatasan itu tidak sedemikian ketat, tapi yang harus disarankan misalnya tadi, silakan mereka tetap berjualan. Silakan mereka tetap, kantor itu tetap dibuka begitu. Pelayanan publik tetap harus dilakukan, tapi misalnya seperti kami melakukan, misalnya di kampus itu dibuatlah kotak begitu atau keranjang-keranjang, mahasiswa menaruh di situ dan kemudian diambil. Nah sehingga kontak langsung itu tidak terjadi, tapi pelayanan publiknya tetap berlangsung. Hal-hal seperti ini yang kita dorong. Ini kan sebenarnya hanya inovasi strategi untuk menghindari sebenarnya adanya kontak langsung tadi. Sehingga pandemi itu bisa diatasi. Jadi Pak, saya dengar dari penjelasan pemaparan Pak Jon itu intinya adalah inovasi Pak ya. Nah, juga yang kita mungkin lakukan ada penilaian mengenai inovasi aksi. Jadi mungkin kita nanti bisa juga melakukan penilaian kepada beberapa pimpinan daerah yang berinovasi, tidak kaku terhadap aturan, yang kadang-kadang aturan itu malah bisa mematikan masyarakatnya kan. Kalau disuruh diam di rumah seminggu, nggak ada usaha, dia mati bukan karena tertular COVID. Pandemi. Nah, tapi mati karena kelaparan kan? Nah, jadi terima kasih sekali nih. Memang enak ngobrol dengan orang yang banyak pengetahuan seperti Pak Jon. Jadi kita bisa dari berbagai sisi, termasuk ekonomi, termasuk PPKM. Mungkin memang bisa saya ceritakan tuntasnya ini, artinya mengenai tadi untuk UPR, artinya semua stakeholder di Kalimantan ikut mendukung kemajuan PR gitu Pak ya. Dan mungkin masalah kualitas tadi secara kuantitas mungkin sudah baik mengenai pelaksanaan pilkada atau pileg. Nah itu mungkin nanti perlu diperhatikan juga mengenai kualitasnya, semoga semakin baik. Dan yang terakhir mungkin mengenai PPKM ini pemerintah daerah tidak harus semua dilaksanakan sesuai arahan dari pusat. Kalau keadaan lingkungan tidak memungkinkan, mungkin bisalah dibikin inovasi-inovasi seperti itu mungkin Pak ya. Ya terima kasih Pak Jon. Mungkin nanti kapan-kapan kami undang kembali. Semoga kita tetap sehat Pak ya. Nah, jadi para pemirsa semua mungkin sampai di sini dulu dialog kita. Nanti kalau ada kritik saran, silakan mungkin nanti kalau sudah ditayangkan boleh di komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.